Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa? Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih Alfi sudah berdoa terlebih dahulu. Untuk sebelumnya kita absen dulu. Satu, Ibu cek dulu ya, karena Ibu sudah hafal ke kalian, jadi Ibu cek terlebih dahulu. Tidak ada, Anto ada. Sakit. Berarti 3 orang ya. Di kita sakit 3 orang, Nabila juga sakit, Nazwa, Salsa, Sulis, dan Ari. Oke, berarti 3 orang ya. Kita doakan teman-teman kita, semoga lekas sembuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi belajar ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Selalu semangat ya? Semangat. Oke. Silahkan dipersiapkan dulu. Sudah siap ya alat tulisnya? Siap. Kemudian jangan lupa buku penunjang yang lain sudah dibuka. Bahan ajar yang Ibu kirimkan ya? Sudah. Oke, buku paket. Handphonenya kita gunakan handphone untuk apa? Nanti kita akan menggunakan handphonenya sebagai yang pertama media lain selain buku paket. Flashback ya, flashback ke materi sebelumnya. Materi di SMP. Nah, kenapa di SMP sih? Karena materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya transformasi geometri. Di terakhir ya, yang kemarin ada translasi, terus rotasi, kemudian dilatasi dan refleksi. Oke. Ada yang bisa menyebutkan pola bilangan itu seperti apa? Bolehlah contohnya dulu lah. Supaya sedikit mengingat pola bilangan, kenapa harus ada barisan bilangan? Kenapa sebelumnya harus ada pola bilangan dulu? Pola bilangan, ada yang mau menyebutkan? Boleh? Nida? Bilangan yang Oke, pola bilangan itu adalah bilangan yang memiliki berurutan dan memiliki aturan tertentu. Kemudian aplikasinya. Aplikasi dalam kehidupannya seperti apa ya untuk pola bilangan? Cheerleaders? Ngapain cheerleaders? Oke, berarti susunan dari cheerleadersnya ya. Seperti apa gitu kan? Barisan aritmatika itu. Nah, dari bahan ajar yang diberikan kemarin. Kan ada contoh-contohnya. Kemudian ada bagaimana sih dapat rumusnya gitu ya. Kemudian ada yang dinamakan khusus di barisan dan deret aritmatika itu ada yang disebut suku pertama ya. Oke, suku pertama itu apa ya? Dimisalkan suku pertama A. Yang paling pertama atau kita sebut adalah A. Suku pertama adalah A. Ini dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan sebelumnya ya. Berarti sudah dibaca-baca. Terima kasih. Berarti sudah belajar di hari sebelumnya. Supaya lebih semangat, boleh ikutin Ibu ya. Kita ice breaking sebentar. Nah, Sen ikutan Sen. Ya, Wi ya. Semangat Wi. Oke, Anto, Chan. Jangan ngantuk walaupun duduk di belakang. Ya, siap. Oke, tepuk semangat. 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 Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tadi udah dikasih informasi yang namanya barisan aritmatika itu seperti apa. Terus aplikasinya sebenarnya selain dari tadi masalah nabung, pinjam di bank ataupun yang lainnya, kita bisa menghitung. Misalkan kamu nih jadi wirausaha, kita juga menggunakan barisan aritmatika, tapi ada yang bisa menggunakan logika atau bisa menggunakan rumus itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, nanti kita akan mengamati sebuah video. Diamatilah. Kita spill tuh si videonya, di-spill. Bahasa kalian di-spill ya. Nah, di-spill. Di-review, benar. Ya, dilihat dari suatu permasalahan di sebuah videonya. Nanti Ibu akan membagikan sebuah LKPD yang di dalamnya akan mencari sebuah suku ke N. Suku keberapa sih gitu ya yang ditanyakan. Kemudian kita mencari suku awal. Suku awal itu tadi apa? A, betul.
Beda itu? B. Dan barisan aritmatika yang diketahui dengan tepat. Harus tepat dan yakin. Yakin saya bisa mengerjakannya. Gitu. Kemudian nanti juga kita akan memecahkan suatu masalah suku ke N yang ditanyakan. Ya, suku ke N yang ditanyakan dan dari barisan yang disajikan dari sebuah LKPD-nya. Nanti ada 4 soal. Nanti juga Ibu akan memberikan sebuah evaluasi. Nah, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian akan mengorientasikan sebuah masalah yang Ibu berikan dari sebuah LKPD yang Ibu sajikan nanti. Kemudian, yang kedua, kalian akan dibagi kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah Ibu kabarkan di pertemuan sebelumnya, yang terdiri dari 4 sampai 5 orang per kelompok. Gitu. Kemudian, nanti diskusi kelompok. Kemudian, setelah diskusi kelompok, presentasi. Boleh dibuka aplikasi Nearpod yang pernah Ibu kirimkan ke WhatsApp. Nearpod. Ada tuh link Nearpodnya. Kalian join sebagai siswa. Boleh dibuka, send, handphonenya boleh dikeluarkan. Ya. Ini aplikasi Nearpodnya ya. Ini aplikasi Nearpod. Nanti kamu bisa buka. Nah, kita tayangkan dulu di sini. Nanti kamu bisa buka kembali Nearpodnya. Kemarin kan bahan ajar dibukanya dari sini, ya kan? Coba perhatikan masalah yang ada di depan. Ketangkep nggak barusan videonya? Ketangkep ya? Kebayang nggak cara ngitungnya kayak gimana? Secara logika dulu deh. Uangnya pertamanya berapa? 10 juta. Kalau reksadana berapa persen? Kalau deposito? Secara pikiran nih, secara kayaknya saya mau ngambil deposito nih. Kayaknya saya mau ngambil reksadana nih. Besar yang mana ya? Kemungkinan, masih kemungkinan. Deposito. Kenapa deposito? 10%. Kalau Ibu kayaknya reksadana deh. Kan ada tadi aturannya. Yang pertama, kalau deposito mah dari penyimpanan awal, kalau reksadana mah penyimpanan awal tambah lagi. Walaupun 8%. Untuk yang sekarang, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Seperti yang sudah Ibu berikan, bahwa kelompoknya sudah menjadi 4 sampai 5 orang. Boleh, silahkan. Oke, jadi gini ya, silakan sambil dibaca terlebih dahulu untuk di LKPD-nya. Penilaian Ibu lakukan dari sekarang, ya. Kita kan ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Nanti kalian akan Ibu nilai dari mulai pengerjaan, nanti Ibu mobile ya. Boleh kalau ada pertanyaan, ada yang tidak jelas terhadap ini, maaf ya, takut ada yang lupa. Untuk masuk di Nearpodnya, kemarin kan Ibu save-nya sekali ya. Boleh kita presentasi ya. Jadi dari permasalahan yang pertama, boleh Nida. Untuk yang nomor 2 supaya kita lebih mempercepat waktu ya.
Nomor 2 sebelah Nida. Boleh? Kelompok 1 sama Alfi. Siap-siap nomor 3 sama nomor 4. Udah. Ya ini ya. Untuk yang diketahuinya, berarti kan kalian sudah mencantumkan fase 1, kita mengorientasikan masalah. Yang kedua, kita mencantumkan yang ditanyakan dan yang diketahuinya. Apakah sama atau tidak? Sama atau tidak? Silahkan dilihat pekerjaannya. Sama ya? Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Berarti sama ya untuk kelompok Siti dan Rafika yang lain ya. Oke, yang kemudian ditanyakannya juga sama ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Betul? Pertanyaannya berapa jumlah bola golf yang didapatkan pada pengambilan ke-8? Berarti U8. Kita memasukkannya ke dalam sebuah penyelesaian bentuk barisan aritmatika ya. Di notasi barisan aritmatika. Kemudian berapa jumlah bola golf yang didapatkan pada pengambilan ke-10? Kemudian yang untuk yang C-nya berapa jumlah golf yang didapatkan pada pengambilan ke-N? Berarti nanti tinggal N-nya ke berapa, gitu ya. Oke, untuk yang pertama ada yang berbeda? Sama? Sama ya, terima kasih, berarti sama. Yang kedua? Dan yang ketiga? Sama ya? Oke, berarti tidak ada yang berbeda. Berarti untuk yang nomor 1, penyelesaiannya bisa menggunakan logika nggak? Kayaknya harus menggunakan dulu barisan aritmatika ya, karena ini harus dihitung terlebih dahulu. Terima kasih Nida dari kelompok pertama. Ya, silahkan boleh duduk lagi. Boleh tepuk tangan untuk kelompok pertama? Sambil menunggu Alfi ya. Punya permasalahan di sini ya. Ternyata berbeda. Boleh nggak kita buka mat arit geonya? Ya, buka mat arit geonya. Mat arit geo. Oke. Ternyata nih kalau misalkan kita di sini di logika juga harus tetap ngecek. Berarti tetap yang ini harus menggunakan pola barisan aritmatikanya. Nah, yang sekarang Ibu akan memberikan sebuah evaluasi. Silahkan dibuka aplikasi Nearpod-nya. Di Nearpod ada soal evaluasi. Silahkan dikerjakan 10 menit lalu dikumpulkan. Ibu sambil mengambil LKPD ya. Oke. Udah ya, boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih. Yuk. Kalau yang masih penasaran jawabannya nanti boleh dicek lagi di rumah ya. Dilihat di aplikasi Nearpod. Dilihat di aplikasi Nearpod-nya, dicek kembali gitu. Kita refleksi dulu ya. Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mengetahui berdefinisi tentang barisan dan aritmatika. Nah, untuk penyelesaiannya ternyata kalau misalkan ada sebuah aplikasi pembelajaran matematika dengan barisan aritmatika. Nah, kalau kalian secara siswa nih, nonton bentar ya. Nah. Jadi untuk hari ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang barisan aritmatika dengan rumus umumnya adalah UN dengan A tambah kali B. Oke. Kemudian aplikasinya juga sudah kita ketahui. Ternyata ada manfaatnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan tentang deret aritmatika. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Alfi boleh disiapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.